penyimpanan G-Shock aman nggak kalau disimpan lama di box ditaruh silika gel? Oke. Kalau buat resin band, kalau ini personal saya ya. Kalau saya juga koleksi resin band. Jadi kalau mau disimpan supaya tahan lama, itu kalau lebih baik adalah boleh saya contohin. Saya buka ini. Oke. Jadi seringkali orang membuka ini dari box ya, busanya ini sering dipakai untuk biar gampang nih masukin jam tangannya ke kaleng lagi, terus dengan busa yang ini. Oke. Nah, busa ini tuh berminyak. Oke. Kita pegang dulu ya. Oh ya, berminyak nih. Ini fungsinya apa ya kalau berminyak begini, Bu? Apa juga tuh. Cuman kalau buat disimpan lama dengan busa yang seperti ini kayak gini, ini nggak direkomen. Oke. Ya, jadi karena minyak ini bisa memperburuk lah keadaan resin band. Dan juga backcase di belakang. Siap. Jadi lebih amannya adalah masukin kantong plastik dulu, ya kan? Masukin kantong plastik baru busanya buat sebagai penyangga di bawah. Oke, siap. Ini pertanyaan menarik nih, Ko Johnson, dari Tommy VGC. Oke. Apakah strap resin G-Shock kalau dipakai terus-menerus akan bau seperti jam yang strapnya rubber? Kalau makannya terasi, bau lah ya. Tapi kalau makannya biasa-biasa, enggak. Bau nggak sih, Kak? Makanya beda kualitas dari. Makanya ada sebutan rubber band dan resin band. Oke. Jadi kualitas rubber band itu selalu di bawah resin band. Ya. Jadi kalau bau apa enggak, saya juga nggak pernah ciumin sih, tapi saya juga nggak rekomen untuk mencium gitu loh. Cuman pasti resin band lebih bertahan. Oke. Gitu loh. Tapi jamku tadi nggak bau, ini kok bau nasi kuning. Oh gitu ya, habis makan nasi kuning ya. Habis masak makan nasi kuning. Oke, ada pertanyaan dari Sanggetsu, itu G-Shock ada rencana nggak buat smartwatch? Oh iya. Justru yang kita pajang-pajang ini, contoh yang ini GBDH. Oke. Ini adalah new release smartwatch ya. Jadi ini udah ada heart rate monitornya langsung dan ini juga bisa dipakai buat training. Jadi ada aplikasinya, misalkan ada yang mau lari, mau gimana sih saya yang nggak biasa jadi atlet, mau lari jadi maraton, bisa. Itu ada programnya dari smartwatch ini dilatih. Jadi kesannya ada pelatih virtual lah gitu loh. Yang mengingatkan setiap hari mesti lari berapa, heart rate monitor berapa, di level berapa, dan ini untuk mencapai tujuan yang kalian mau gitu loh. Untuk bisa melari maraton dan apapun. Jadi ini sudah bisa dihubungkan ke lewat Android, iOS juga bisa. Bisa aplikasinya bisa di-download di Play Store dan juga di user friendly kok. User friendly, gampang, nanti bisa dicobain nanti kalau ya. Dan Gadis Fetrianto, apa bedanya Baby G-Shock dengan G-Shock? Jimmy's Shock kali mungkin. Ini oke. Dulu di Casio itu ada sub-brandnya itu ya G-Shock, khusus pasti pemikirannya buat lelaki G-Shock. Ya kan, buat pria. Buat wanitanya apa? Baby G. Nah, di tahun 2020 ini 2019-2020 dari prinsipal Jepang yang sudah mulai mengarahkan G-Shock itu brand yang besar, lebih besar. Ya kan, dan banyak yang unisex gitu loh. Jam-jam G-Shock dipakai dipakai di tangan wanita juga cocok-cocok aja, ya kan. Jadinya dibuatlah G-Shock Jimmy's gitu loh. G-Shock tapi buat untuk wanita. Jadi bukan hanya untuk baby G untuk pasti wanita, G-Shock buat pria. Tidak, sekarang G-Shock sudah membuat Jimmy's, GMA apapun itu yang G-Shock tapi untuk wanita. Atau unisex. Ada yang menanyakan tadi harganya berapa yang ini 11 juta something, 11 juta. hampir 12 juta. Price ya, gitu loh. Black Friday ini baru-baru, Pak. Tidak termasuk Black Friday ya. Ya, tapi boleh sih kalau minta support dari Carolina. Semoga dikabulkan dengan bos besar yang sedang duduk di pojokan. Tadi Sanggetsu mengatakan bahwa jamnya keren ya, emang keren, harganya juga keren ya. Harganya berapa sudah kejawab tadi ya. Dari I'm Julian Kevin, kenapa Keiko IB tidak membuat strap G-Shock lebih kuat? Soalnya biasanya strapnya mudah patah. Strap mudah patah itu mungkin di pen-nya kali. Oke. Saya jelaskan. Saya pernah tanya waktu saya
ke Jepang ada kesempatan. Jadi mereka memang mendesain rubber resin yang dipasang itu memang kuat. Kebanyakan kalau udah pakai, kalau orang mau tarik atau istilahnya dijambret lah ya, kalau mau ditarik itu kekuatannya sangat kuat. Yang bisa menyelamatkan tangan kagak sampai ketarik itu adalah pennya. Oke. Jadi mereka membuat pen yang ada masa keberatan ketentuan yang memang harus bisa patah. Oke. Tapi kalau misalkan jatuh atau dengan pemakaian biasa nggak ketarik, harusnya sih kagak patah. Oke, udah dijawab ya sama Koko Johnson, Julian Kevin. Nah, ada dari Hendro Aldo, untuk jam dari merek apakah yang kuat di kedalaman air seperti berenang ke laut? Casio gimana, Pak? Oke. Kebetulan kita ada seri di Casio G-Shock itu ada Frogman. Frogman ini sudah desain lama, udah bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, puluhan tahun gitu loh. Frogman ini khusus untuk buat penyelam gitu loh. Jadi kalau misalkan pakai G-Shock yang biasa, bisa nggak buat menyelam ya di kedalaman berapa dulu. Oke. Gitu loh. Jadi kalau khusus buat menyelam, kita rekomen untuk Frogman, itu ada gitu loh. Oke. Frogman Semuanya ini lengkap ya? Iya. Jadi tinggal pilih aja, dan mungkin kalau belanja ada, kalau yang baru mungkin masih belum diskon ya. Tapi ada beberapa Casio yang di Black Friday ada 70%. Betul ya teman-teman dari Carolina Watch ya. Silakan ke websitenya, langsung belanja di sana, karena Black Friday itu only hari ini aja. Iya. Besok Black Saturday. Kalau besok Black Saturday Pak ya? Oke, kita akan jawab pertanyaan pelan-pelan lagi. Oke. Terima kasih dari Julian Kevin penjelasannya, Ko Johnson. Dari Rami Citralisa 170820, Kak, di antara jam yang ada di meja itu, jam merek apa yang paling tahan banting dalam artian terjatuh karena ketidaksengajaan dari ketinggian 1 atau 2 meter atau bahkan lebih? Oke. Kalau dulu saya kenalnya G-Shock, mindsetnya adalah G-Shock pas diciptakan oleh Kiko Ibe itu adalah jam yang tahan banting. Didesain memang khusus untuk tahan banting jatuh ketinggian dari keberapaan gitu loh. Ya, cuman kalau jam yang kita udah beli, udah kita sayang, mau dites untuk banting, cara banting sendiri, ya itu hak masing-masing lah ya, gitu. Cuman memang diciptakan untuk tahan banting. Jadi kalau G-Shock, menurut saya sih G-Shock sih benar-benar nggak ada masalah ya kalau untuk masalah jatuh ataupun kadang-kadang temper mungkin ya kita lempar sedikit, ya kagak masalah sih G-Shock. Gitu ya Pak? Iya. Oke, ini kalau Bagus Wang ini kayaknya tahu jam kayaknya ya. Frogman Limited, wah langsung tanda serunya gitu ya. 16. Jadi ada Hendro Aldo juga, Frogman Limited Edition berapa harganya Pak Johnson? Tadi Frogman Limited yang ini BRT itu Borneo Rainbow Touch. Borneo berarti dari negara kita ya, kita cukup bangga, kota kita ya, Borneo di Kalimantan ya. Iya. Ya berarti kita cukup bangga ya. Jadi brand internasional membuat bukan kolaborasi, limitednya dengan kota di negara kita. Jadi yang ini harganya 9 something, di bawah 19 juta. Oke. Gitu. Kalau kita ngomong tentang Casio, itu setiap bulan edisinya keluar berapa items? Nah, inilah kehebatan suatu brand gitu loh. Brand Casio setiap bulannya mungkin ada belasan newness terus, barang baru terus. Oke. Setiap bulannya barang baru. Cuman tidak biasa kan kalau brand fashion atau brand yang lain udah ada barang baru yang lama di discontinue. Oke. Gitu. Jadi para pencinta G-Shock, fans G-Shock, mungkin ada G-Shock dari mama saya beri saya waktu umur 8 tahun masih ada sampai sekarang gitu loh. Nah, modelnya itu MTG, which is MTG itu masih dijual gitu loh. Sampai sekarang modelnya yang barunya kayak gini. Oke. Nah, waktu saya umur 8 tahun, mama saya udah beliin saya MTG. Gitu. Berarti saya udah umur, ya nggak usah sebut lah ya. Mungkin di atas 30 tahun. Berarti memang Casio itu G-Shock terutama setiap bulannya pasti ada newness. Oke, jadi kalau kita lihat banyak sekali dan produknya ini adalah semua baru semuanya. Benar. Dan warna-warnanya juga milenial banget ya Pak ya. Yes. Oke, kalau kita ngomong tentang ketahanan baterai, sebenarnya baterai itu tahan berapa lama sih Pak Johnson kalau Casio?
Kalau untuk dari produksi pertamanya, produksi pertamanya dari pabrik biasa bermacam-macam. Ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun. Gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang kita juga nggak tahu pada saat dikirim itu baterai udah dinyalain berapa lama. Oke. Ya kan? Tapi kira-kira range-nya seperti itulah. 3 tahun. Tapi kalau setelah jam tangan mati, baterainya udah diganti, itu biasanya baterai replacement itu bisa kadang-kadang buat 1 tahun 2 tahun. Oke. Gitu. Pertanyaan sudah muncul banyak nih. Kayaknya untuk Coco Johnson, apa yang membedakan jam G-Shock ini dengan jam merek lainnya? Culture ya. Culture. Oke, itu Apa bedanya. itu culture? Maksudnya udah mendarah daging. Dan ini zaman dulu mungkin G-Shock atau Baby G buat anak-anak muda doang gitu loh. Tapi coba deh lihat sekarang. Casual yes bisa dibuat casual nongkrong lah apa. Oke. Jadi kayak buat kerja juga nyaman pakainya dan hassle free. Istilahnya kalau misalkan nggak tahu ya, saya belum punya jam tangan mewah gitu loh. Cuma kalau punya jam tangan mewah kan kayaknya gimana ya? Oke. Happy banget gitu kan. Tapi artis banyak loh yang pakai ya, Keanu Reeves, terus Iya. kemudian Tom Cruise. Di Mission Impossible. Mission Impossible pakai Casio. Bill Gates pakai Casio juga. Bill Gates pakai Casio ya. Jangan salah nih ya. Oke, kita akan coba untuk menjawab semua pertanyaan. Apa yang membedakan Casio dan G-Shock? Oke. Casio itu adalah brand besarnya. Oke. Casio brand besar mempunyai beberapa sub brand. Salah satu sub-brand yang terbesar adalah G-Shock, Baby G, Oke. Edifice, dan yang ketiga adalah Casio General. Nah, Casio General namanya kita ngomong Casio General Lineup. Nah, itu yang Casio untuk jangan berpikir wah merek Casio itu mahal-mahal semua ya. Enggak. Casio dimulai dari price list di harga di bawah 200.000 ada. Ada 200.000. Ada. Oke. Jadi kebanyakan Casio yang di bawah 1 juta rupiah itu Casio, kita ngomong Casio General, dan modelnya itu ribuan, banyak yang bisa dipilih. Oke. Mulai dari harga 200.000 sampai 12 juta, ada yang 20 juta juga ada ya, Kalau Pak? Casio General ya kalau secara brand 100 juta juga ada, 100 150 juta, juga ada. paling 150 juta juga ada ya. Oke, sudah dijawab sama Pak Johnson. Oke, dan bagaimana cara merawat jam tangan outdoor digital dengan mechanical? Outdoor digital dengan mechanical. Oke, kalau mechanical berarti mungkin saya assuming automatic ya. Kalau automatic itu di jam Casio sih kayaknya buat jam otomatis itu mungkin nggak ada. Yang saya pemikiran sih mungkinan nggak ada. Cuma kalau otomatis kan biasa kan mesti di self winding tuh. Betul. Oke. Ya kan? Mungkin ada beli mesinnya lagi, itu rata-rata jam mewah sih. Oke. Itu yang mesti digerak-gerakin. Cuma kalau digital enaknya adalah taruh aja, mati keluar pasti nyala lagi gitu. Nah, oke. Itu bedanya mechanical dengan digital ya. Oke, kita ngomong Casio, tadi kan kita cuman ikut grupnya Carolina, tapi seluruh Indonesia semuanya sudah ada semuanya ya untuk service centernya, Pak? Untuk seluruh Indonesia kita cater service center. Oke. Ya, tapi kita punya pusat di Jakarta, masih di Jakarta, dan Surabaya kita ada juga. Oke. Pak, kita punya waktunya tinggal 3 menit. Message-nya apa sih? Kenapa orang harus pakai Casio? Kenapa orang harus pakai Casio? Ya, balik lagi, Casio itu satu brand besar yang bisa udah lama, yang kredibilitasnya tidak bisa nggak usah diragukan lagi. Sama seperti Carolina juga kredibilitasnya kayaknya udah 20 tahun ya, kalau nggak salah ya. Iya, 20 tahun. Itulah yang kita beli adalah kredibilitas, kualitas dan kredibilitas. Dan kredibilitas itu tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Oke. Itu melalui proses waktu yang bisa di-approve dengan waktu. Nah, jadi Casio itu udah di-approve oleh waktu, brandnya sudah terjamin, ya kan? Dan belinya di-authorize seperti Carolina yang udah kredibilitasnya terjamin, udah 20 tahun kayaknya deh. Oke. Thank you Pak Johnson sudah hadir di Black Friday. Dan ini adalah live pertama dari
Sobat Carolina dan juga Carolina Talk. Nanti kita juga masih banyak talk-talk lainnya dengan berbagai macam brand yang tentunya yang ada brandnya di Carolina Watch ya. Dan selamat untuk para pemenang yang sudah memenangkan hadiah dari voucher Rp250.000, kemudian Rp500.000 dan juga jam dari Casio. Pak Johnson, terima kasih. Thank you. Thank you. Dan selamat untuk para pemenang, jangan lupa untuk DM nama-namanya. Kita ketemu lagi, saya Juli Kristanto, Johnson Leo, ketemu di Carolina Talk untuk bulan depan atau minggu depan enaknya Pak ya? Mungkin bulan depan. Oh, bulan depan kayaknya. Kita ketemu di bulan depan. Happy Black Friday!